Pada saat ini, semua orang terkejut dan melihat ke dalam istana Raja Hantu. Apa yang terjadi? Raja Hantu Senming benar-benar ada di istana Raja Hantu. Kapan ini terjadi? Jenderal Gui Kui dan yang lainnya juga terkejut dan melihat lokasi bawah tanah istana Raja Hantu, dengan keterkejutan di mata mereka. Tuan Raja Hantu Senming, itu tuanku, suamiku. Ucap berbagai seruan terdengar pada saat bersamaan, dan semua orang menoleh dengan penuh semangat. Melihat bawah tanah yang tak berujung, aura hutan yang mengerikan menyelimuti seluruh istana Raja Hantu dalam sekejap. Aura ini sangat mengerikan, seperti api penyucian, menutup kekosongan di sekitarnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, di mata semua orang yang ketakutan, sosok mengerikan tiba-tiba keluar dari tanah jauh di dalam istana Raja Hantu, dengan energi hantu yang mengerikan melonjak di sekujur tubuhnya. Sosok yang menjulang tinggi itu, seperti iblis yang berjalan keluar dari neraka, tidak lain adalah Raja Hantu Senming. Dengan senyuman di bibirnya, dia mengambil langkah maju, dan Ki Hantu Senming yang mengerikan di sekitarnya bergegas keluar seperti meteor, meledak dalam sekejap. Energi Hantu Senming yang mengepul seperti lautan luas, mengembun menjadi serangkaian pedang hutan selama serangan kekerasan, dan menghantam penguasa makam kematian dengan keras. Setiap nafas dari pedang hutan ini sangatlah mengerikan, mereka jelas telah dipersiapkan sejak lama, hanya untuk mengambil kesempatan ini untuk memberikan pukulan yang kejam kepada penguasa makam kematian. Raja Hantu Senming, itu memang kamu. Ucap penguasa makam kematian berteriak dengan marah. Matanya dingin dan dia mundur dengan keras. Namun, dia ditekan oleh kekuatan domain ganda dari iblis tua Xuan Gui dan Raja Hantu Senming. Dia tidak dapat membebaskan diri dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang Senming menebas dengan keras. Melihat pedang hitam ini hendak mengenainya, penguasa makam kematian tiba-tiba mendengus dingin. Pada saat kritis, energi kematian gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Energi kematian gelap ini beredar dengan cepat, seolah-olah dia telah bersiap untuk itu. Dalam sekejap, itu berubah menjadi tirai langit raksasa dan memblokirnya di depannya. Pedang energi hantu yang mengepul menghantam langit energi kematian, menyebabkan riak besar, menghalangi langit yang penuh energi pedang gelap. Hei, penguasa makam kematian sudah bersiap. Di kejauhan, banyak pemilik area terlarang lainnya yang awalnya mengira penguasa makam kematian akan diserang, terkejut saat melihat ini. Tirai langit energi kematian ini dipadatkan dari sumber energi kematian penguasa makam kematian. Meski bisa dibentuk dengan tergesa-gesa, namun tidak begitu kuat. Namun kini, tirai langit energi kematian ini mampu menahan serangan mendadak dari Raja Hantu Senming. Jelas sekali bahwa penghalang langit Ki kematian telah disiapkan oleh penguasa makam kematian. Hahaha, saudara Reaper, kamu memang benar. Raja Hantu Senming ini benar-benar bersembunyi di istana Raja Hantu. Sayang sekali sekarang dia berada di dalam guci, dan dia bertemu dengan kita berdua, gagaga. Di langit, leluhur iblis darah tertawa dengan ganas. Saat penguasa makam kematian dikepung, seluruh tubuhnya langsung melebar. Di langit, lautan darah yang luas tiba-tiba muncul, berkelok-kelok sejauh ribuan mil. Lautan darah memancarkan bau darah yang menjijikkan dan kaya, dan mengandung energi mengerikan yang tak tertandingi. Rasanya seperti lautan darah yang sangat besar, bergerak dengan ganas menuju istana Raja Hantu di bawah. Setelah penguasa makam kematian memblokir serangan Raja Hantu Senming, dia juga mencibir, dan sudut mulutnya mengejek. Senming, kamu bersembunyi di sini, dan kamu benar-benar ingin menyerangku. Apakah kamu pikir bahwa aku begitu mudah dikalahkan olehmu? Itu konyol. Sekarang kamu keluar kali ini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri lagi. Ucap penguasa makam kematian mengangkat tangannya, dan sebilah pedang tajam berwarna gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah sabit dewa kematian, dan dia tiba-tiba menebas Raja Hantu Senming yang menukik ke bawah. Bayangan sabit hitam meledak, dan seketika berubah menjadi bayangan pedang yang mengerikan. Bayangan pedang yang tebal menekan dunia, menutup kekosongan di sekitarnya sejauh ribuan mil, dan langsung memblokir Raja Hantu Senming. Tidak baik, gumam Raja Hantu Senming merasa ngeri dan buru-buru mengambil tindakan, tetapi di bawah serangan sabit kematian, dia mundur terus-menerus dan panik. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang tercengang. Di kejauhan dalam kehampaan, Jilong Guizu dan yang lainnya semua tercengang, dan mata mereka menjadi sangat serius saat melihat penguasa makam kematian. Penguasa makam kematian layak menjadi master berpengalaman dalam pertempuran di tanah terbengkalai,
dia benar-benar menggunakan rencananya untuk langsung memancing Raja Hantu Shenming. Di permukaan, dia tertipu oleh kelemahan iblis tua Xuan Gui, dan mengejarnya sampai ke kedalaman istana Raja Hantu. Faktanya, dia melakukan ini dengan sengaja. Dia sudah membuat rencana dengan leluhur iblis darah, dan semua yang dia lakukan hanya demi menarik Raja Hantu Shenming untuk keluar. Pada saat ini, darah tak berujung mendidih di langit di atas istana Raja Hantu. Lautan darah yang diubah oleh leluhur iblis darah secara langsung memblokir semua kekosongan. Serangan penguasa makam kematian terfokus pada Raja Hantu Shenming. Nafas sabit maut membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali, tidak ada ruang untuk bersembunyi. Sialan, Xuan Gui Laomo, hentikan dia. Di bawah serangan sabit kematian, Raja Hantu Shenming terjatuh kembali dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Wajahnya sangat suram, dan dia berteriak dengan cemas pada Xuan Gui Laomo, terlihat sangat ketakutan dan marah. Selain itu, ada darah hitam samar yang mengalir dari sudut mulutnya, dan ada gelombang asal di tubuhnya. Jelas bahwa lukanya belum sembuh. Di bawah serangan penguasa makam kematian, lukanya langsung meledak. Hantu tua Shenming, tunggu. Ucap Xuan Gui Laomo juga terlihat panik saat ini, dia sepertinya tahu bahwa Raja Hantu Shenming sedang dalam masalah, matanya tajam dan dia buru-buru mengertakkan gigi dan bergegas. Jimat iblis misterius. Ucap iblis tua Xuan Gui meraung dengan marah, mengumpulkan energi hantu yang mengepul di tangan kanannya, dan buru-buru meninju penguasa makam kematian, jelas untuk menyelamatkan Raja Hantu Shenming. Terdengar suara gemuruh, dan dengan pukulan dari iblis tua Xuan Gui, sebuah rune hitam besar langsung muncul di antara langit dan bumi. Ada aura hantu yang menakjubkan mengalir di permukaan rune ini. Setiap aura hantu sepertinya mampu mengguncang dunia. Ada tangisan hantu dan lolongan yang tak terhitung jumlahnya, jelas kekuatan jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya telah dikumpulkan. Jimat iblis misterius ini jelas merupakan rune mengerikan yang dibentuk oleh Xuan Gui Laomo yang telah memadatkan energi hantu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah harta karun yang telah dia kumpulkan dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi saat ini, untuk menyelamatkan Raja Hantu Shenming, dia tidak lagi terlalu peduli. Jimat iblis misterius ini seperti kilat. Di bawah desakan Xuan Gui Laomo, ia langsung mendatangi penguasa makam kematian dan langsung menekannya. Penguasa makam kematian melirik Xuan Gui Laomo, dan niat membunuh. Yang dingin tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Huff, kamu bodoh, kamu iblis tua. Karena kamu bersikeras mencari kematian, aku akan membantumu sekarang. Setelah kata-kata itu jatuh, penguasa makam kematian menunjukkan ekspresi jijik. Tanpa ragu-ragu, sabit kematian di tangannya dengan cepat meletus. Cahaya hitam menyilaukan keluar, dan langsung menebas jimat iblis misterius yang diledakkan oleh Xuan Gui Laomo. Saat sabit kematian menyerang, ia segera mengeluarkan suara rengekan. Suara rengekan ini langsung menekan suara tangisan dan lolongan hantu yang dikeluarkan oleh jimat iblis misterius yang diaktifkan oleh Xuan Gui Laomo. Pada saat yang sama, sabit kematian juga menstimulasi seberkas cahaya hitam yang menyilaukan. Cahaya hitam ini dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi bayangan pedang hitam yang menakjubkan, yang secara langsung merobek kekosongan dan menghantam jimat iblis misterius di atas dengan keras. Suara desisan yang keras dan menusuk terdengar, dan jimat iblis misterius yang diaktifkan oleh Xuan Gui Laomo meledak seketika di bawah hantaman sabit kematian, dan itu sangat rapuh sehingga tampak rentan terhadap pukulan. Huff, bahkan dengan kemampuan kecil ini, kamu ingin melindungi Raja Hantu Shenming dan menjadi musuhku, iblis tua Xuan Gui, kamu terlalu naif. Penguasa makam kematian melihat sabit kematiannya dengan mudah merobek serangan Xuan Gui Laomo. Dia mencibir dan mengejek, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba seperti merasakan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia melihat aura luar angkasa yang menakjubkan keluar dari jimat iblis misterius yang robek. Sebuah ruang gelap melintas. Saat berikutnya, sungai gelap niat membunuh tiba-tiba melonjak keluar dari ruang aneh itu. Begitu sungai hitam pekat ini muncul, niat membunuh yang ganas langsung mengisi seluruh kekosongan, dan dilemparkan ke arah penguasa makam kematian. Sebelum sungai gelap niat membunuh menimpa penguasa makam kematian sudah merasakan niat membunuh yang menembus menyelimuti dirinya, dan niat membunuh yang kental sepertinya menembus tubuhnya. Air laut mati, sebenarnya ada air laut mati di tubuhmu, ucap penguasa makam kematian tampak sangat terkejut dan marah. Dia segera menyadari bahwa sungai gelap di depannya sebenarnya adalah air laut mati yang ingin dia dapatkan. Tapi,
Bukankah air laut mati ini ada di tubuh Raja Hantu Senming? Mengapa di tubuh Suan Gui Laomo juga ada air laut mati? Sebelum guncangan di hatinya sempat mereda, gelombang air laut menderu dan menyelimuti tubuh penguasa makam kematian. Brengsek, ucap penguasa makam kematian terkejut, dan energi kematian di tubuhnya meledak dalam sekejap. Energi kematian dengan cepat berkumpul menjadi perisai, menyelimutinya di dalamnya, dan segera menahan invasi niat membunuh. Namun, sungai niat membunuh ini terlalu dekat. Dalam sekejap, air laut yang mengerikan dengan niat membunuh ini telah menghantam perisai udara kematian gelap dengan keras. Perisai di depan penguasa makam kematian tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara melengking yang keras, dan lubang-lubang terkorosi pada perisai dalam sekejap. Meskipun kekuatan perisai ki kematiannya sangat mengerikan, namun menghadapi serangan dari air laut mati masih belum cukup. Untungnya, penguasa makam kematian secara pribadi telah merasakan kekuatan laut mati ketika dia bertarung melawan Raja Hantu Senming. Oleh karena itu, saat perisai energi kematian di depannya terkorosi, dia mundur dengan keras, dan pada saat yang sama kali ini, dia memegang sabit kematian di tangannya. Itu berubah menjadi tirai cahaya gelap untuk menghalangi semua air laut mati dari dunia luar. Saat dia baru saja menyelesaikan semua ini dan sebelum dia sempat bernapas lega, tiba-tiba, perasaan krisis yang kuat muncul dari belakangnya. Kesadarannya tiba-tiba ngeri melihat Raja Hantu Senming telah muncul di depan, dan tiba-tiba mengangkat tangannya ke arahnya. Hamparan luas air laut mati lainnya terciprat. Dibandingkan dengan air laut mati yang diaktifkan oleh Suan Gui Laomo, air laut mati yang dikeluarkan oleh Raja Hantu Senming bahkan lebih mengerikan dan ganas. Penguasa makam kematian meraung marah, tidak pernah menyangka Raja Hantu Senming akan berani menyerangnya saat ini. Dalam krisis, dia tidak mempedulikan hal lain dan langsung membakar asal-usulnya sendiri. Energi kematian yang mengerikan dengan cepat meluas dan meledak dari tubuh penguasa makam kematian, seperti bintang yang meledak, meledakkan semua air laut mati yang mengalir di sekitarnya dalam sekejap. Saat air laut mati diledakkan, sebagian aura pembunuh laut mati jatuh menimpa penguasa makam kematian, menimbulkan suara terbakar dan meninggalkan lubang-lubang kecil di sekujur tubuhnya. Penguasa makam kematian berdiri kokoh di kehampaan, terengah-engah, dengan mata galak. Tapi sebelum dia bisa menarik napas, niat membunuh yang mengerikan langsung meletus dari Suan Gui Laomo yang tidak jauh dari situ. Pada saat ini, dia bergegas menuju penguasa makam kematian dan meninju dengan keras. Energi hantu yang mengepul melonjak dan berubah menjadi lautan luas dan bergegas ke arahnya. Pada saat ini, aura di tubuh Suan Gui Laomo menjadi 2 kali lipat dibandingkan level awal. Semburan aura membuat penguasa makam kematian berdebar-debar di dalam hatinya. Niat membunuh yang mengerikan melonjak satu demi satu, dan merinding muncul di tubuh penguasa makam kematian. Pada saat ini, jika penguasa makam kematian tidak menyadari bahwa Suan Gui Laomo itu dengan sengaja berpura-pura menjadi lemah, maka dia terlalu bodoh. Dalam krisis, dia tidak dapat memikirkan apapun, dan tanpa sadar memegang sabit kematian di tangannya, lalu dia menebas Suan Gui Laomo. Dengan keras, cahaya pedang hitam tajam bertabrakan dengan tinju Suan Gui Laomo. Suan Gui Laomo hanya merasakan energi kematian yang mengerikan merembes ke dalam. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengerang, beberapa suap darah hitam muncrat dari sudut mulutmu, dan terbang mundur sejauh puluhan ribu kaki sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Sabit kematian ini adalah harta transenden tingkat atas. Ia dapat dengan mudah merobek tubuh Master Transendensi rangkap 3 dengan kekuatan penuh. Meskipun Suan Gui Laomo telah meningkatkan budidayanya, masih sulit untuk sepenuhnya memblokir harta karun yang begitu besar seperti sabit kematian. Dan dia merasa kondisinya kurang baik, dan penguasa makam kematian di seberangnya juga merasa demikian. Energi hantu yang kuat menembus ke dalam tubuhnya di sepanjang sabit dewa kematian secara instan, menyebabkan dia bergoyang dan mengeluarkan erangan teredam. Pembakaran sebelumnya untuk mengaktifkan energi asli dan memblokir air laut mati telah menghabiskan banyak energinya. Sekarang jika dia dapat menahan pukulan Suan Gui Laomo, bahkan jika penguasa makam kematian memiliki sabit kematian, itu tidak akan mudah baginya. Darahnya melonjak dan sangat tidak nyaman. Namun, sebelum dia bisa bersantai, perasaan krisis yang bahkan lebih mengerikan daripada Suan Gui Laomo sebelumnya muncul lagi dari benaknya. Saudara Reaper, berhati-hatilah. Di atas kepala, suara ketakutan dan marah datang, itu adalah leluhur iblis darah, yang berubah menjadi lautan darah tak berujung dan dengan cepat menekannya. Dalam pandangannya,
Raja Hantu Senming di belakang penguasa makam kematian mengambil kesempatan ini untuk mendekati penguasa makam kematian di beberapa titik, dan cakar hantu yang tebal menyentuh bagian belakang penguasa makam kematian dalam. Sekejap, "Hei, penguasa makam kematian, apa kamu baik-baik saja?" ucap Raja Hantu Senming menyeringai. Ketidakpedulian yang ganas muncul jauh di matanya, dan di telapak tangannya, energi hantu yang mengerikan tiba-tiba meledak dari permukaan penguasa makam kematian. "Raja Hantu Senming, kamu mencari kematian," ucap penguasa makam kematian meraung dan langsung merasakan gerakan Raja Hantu Senming. Pihak lain, seorang pencuri tua, justru memanfaatkan gelombang darah jiwa di tubuhnya untuk menyerangnya secara tiba-tiba. Energi kematian yang mengerikan meletus dari tubuh utama penguasa makam kematian, berubah menjadi dampak yang tak terbatas, mencoba menahan dampak dari Raja Hantu Senming. Namun, yang mengejutkannya adalah kekuatan serangan Raja Hantu Senming begitu kuat sehingga langsung merobek pertahanan energi kematian di tubuhnya dan mengalir ke tubuhnya. Dengan keras, penguasa makam kematian mengerang, dan dia memuntahkan seteguk darah hitam dengan ekspresi lesu. Dia buru-buru mengangkat tangannya, dan pil nutrisi jiwa hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menelannya dalam satu tegukan, lalu menatap Raja Hantu Senming dengan kaget dan marah. "Raja Hantu Senming, lukamu sebenarnya sudah sembuh. Bagaimana ini mungkin?" ucap penguasa makam kematian memandang Raja Hantu Senming dengan marah, dengan rasa tidak percaya dan amarah di matanya. Sebelumnya di punggung Bukit Guiwei, dia ingat dengan jelas bahwa dia melukai Raja Hantu Senming dengan serius. Mustahil untuk pulih dari cedera serius seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Tapi sekarang, aura Raja Hantu Senming di depannya dengan jelas menunjukkan bahwa dia aman dan sehat. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? "Hehe, penguasa makam kematian, dengan serangan kecilmu, mudah bagiku untuk pulih dari luka-lukaku, jadi tidak ada yang perlu diributkan," ucap Raja Hantu Senming mencibir. Saat ini, dia masih terlihat terluka pada awalnya. Aura yang kaya di tubuhnya pada dasarnya telah kembali ke kondisi puncaknya. "Saudara Reaper, apakah kamu yakin Raja Hantu Senming pernah terluka parah olehmu di punggung Bukit Guiwei sebelumnya? Dia tidak bisa berpura-pura bukan?" Di atas langit, leluhur iblis darah juga mengerutkan kening dan berkata, "Pada tingkat kultivasinya, luka biasa tidak ada apa-apanya dan dapat disembuhkan dengan santai, namun luka yang serius tidak dapat disembuhkan secepat itu, mungkin tidak dapat disembuhkan dalam waktu 1 atau 2 bulan, atau bahkan beberapa tahun. Lagi pula, luka serius akibat triple transendensi pasti disebabkan oleh kerusakan sumber atau kerusakan tatanan, bagaimana bisa disembuhkan dalam beberapa hari?" "Aku," ucap penguasa makam kematian tidak bisa berkata-kata. Dia ingat dengan jelas bahwa dia pasti telah melukai Raja Hantu Senming dengan serius. Belum lagi yang lainnya, serangan jiwanya datang langsung ke roh Raja Hantu Senming. Bagaimana mungkin bisa pulih secepat itu? Apa sebenarnya yang terjadi? Gumam penguasa makam kematian sedikit gila. Sementara dia ragu-ragu, Jenderal Guikui dan yang lainnya di samping dipenuhi dengan ekstasi dan kegembiraan. Mereka tidak berani mendekat selama pertarungan sebelumnya antara kedua belah pihak. Sekarang setelah pertempuran selesai, mereka segera datang ke Raja Hantu Senming. Di depannya, dia berlutut dengan hormat dan memberi hormat, "Saya telah melihat Raja Hantu Senming. Baiklah, bangunlah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik," ucap leluhur Wan Guming melirik sekelompok orang ini dan mengangguk sedikit, tampak seperti seorang master. "Suamiku, kamu harus membalaskan dendam Oenger." Tiba-tiba, jeritan melengking terdengar, dan seorang wanita muda pembudidaya hantu datang tepat di depan Wan Gumingzu, memeluk lengannya, dan mulai menangis. Dengan sedih, pembudidaya hantu muda ini memiliki sosok yang anggun, payudaranya yang besar dan menonjol. Sambil menangis dengan sedihnya, seluruh tubuhnya hampir menempel pada tubuh Wan Gumingzu, dan dua masa lembut itu terjepit di lengan Wan Gumingzu. Ekspresi Wan Gumingzu terkejut, dan tubuhnya tiba-tiba menegang. "Suamiku, kamu harus membalaskan dendam Suer. Suamiku, Zer juga sudah mati. Dia dibunuh oleh penguasa makam kematian. Dia adalah putra kesayanganmu." Ketika wanita muda pembudidaya hantu pertama melolong, wanita muda pembudidaya hantu lainnya tampak seperti itu. Mereka semua bergegas maju dalam sekejap, menempel pada tubuh Wan Gumingzu. Mereka melolong dengan berbagai cara dan menyelimuti Wan Gumingzu. Wan Gumingzu merasa itu cukup seksi pada awalnya,
Tetapi setelah sekelompok wanita muda pembudidaya hantu bergegas ke arahnya, Wan Gumingzu hanya merasakan sakit kepala yang parah, dan sepertinya ada banyak sekali lalat yang berdengung di benaknya, yang mana lebih buruk dari pertempuran besar dengan penguasa makam kematian. Diam, semuanya. Raungan menggelegar terdengar, dan dengan keras, aura mengerikan meletus dari tubuh leluhur Wan Guming. Segera, wanita muda pembudidaya hantu ini terpesona satu demi satu, dan mereka jatuh ke tanah satu persatu, acak-acakan, beberapa bahkan kulit putih dan berminyak pun terlihat, tertiup angin. Ini memalukan, kenapa kamu tidak membawa mereka keluar dari sini? Teriak leluhur Wan Guming bahkan tidak melihat orang-orang ini, dia hanya berkata kepada Jenderal Gui Kui dan yang lainnya, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak menjatuhkan mereka semua? Jenderal Gui Kui dan yang lainnya tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru membawa pergi sekelompok wanita muda pembudidaya hantu yang ketakutan, tidak peduli untuk menghindari kecurigaan. Hehe, kakak Shen Ming sedang dalam suasana hati yang baik. Pada saat ini, suara suram terdengar, dan Wan Ganshizun berjalan, menyipitkan matanya dan menatap air laut mati di sebelah leluhur Wan Guming, dengan sedikit keserakahan di matanya. Melihat Wan Ganshizun muncul, penguasa makam kematian dan leluhur iblis darah, yang awalnya tidak mengizinkan orang lain untuk campur tangan sama sekali, juga memiliki mata muram dan tidak berbicara. Sejak mereka berdua terekspos ke laut mati, penguasa makam kematian dan yang lainnya tahu bahwa tidak mungkin menyimpan rahasia ini untuk diri mereka sendiri di hadapan publik, apalagi mereka telah menderita kerugian di tangan Raja Hantu Shen Ming. Jika mereka ingin mengambil semuanya dengan paksa, keduanya hanya akan diisolasi oleh pemilik area terlarang lainnya. Wan Gumingzu merasakan suasana khusyuk di sekelilingnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, lalu memandang semua orang yang hadir, kalianlah yang begitu bersemangatkan. Apakah kalian bersiap untuk mengadakan konferensi di Istana Raja Hantu saya? Saudara Shen Ming serius. Kami semua tertarik ke sini oleh aura luar angkasa saudara Shen Ming. Pada saat ini, Guilong Guizu perlahan berjalan keluar. Dia melihat ke Istana Raja Hantu tempat penguasa makam kematian berada. Setelah meledakkan reruntuhan dan lubang, dia melihat ke air laut mati di sebelah Raja Hantu Shen Ming dan Xuan Guilaomo, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, seharusnya saudara Shen Ming mengetahui penjelasan tentang aura luar angkasa dan air laut mati sebelumnya bukan? Pada saat ini, mata semua penguasa area terlarang tertuju pada air laut mati di sebelah Raja Hantu Shen Ming, mata mereka berapi-api dan bersinar dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Wan Gumingzu melirik para penguasa zona terlarang yang berkumpul di sekitarnya, hatinya tenggelam, dan dia merasakan kesulitan. Sekarang Tuan Muda Chen masih di bawah sana, apa yang harus dia lakukan ketika menghadapi penguasa area terlarang sendirian? Wan Gumingzu hanya merasakan sakit kepala yang luar biasa. Kenapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong dengan orang ini? Bunuh saja dia secara langsung. Orang ini membunuh orang-orang di pemakaman kematian dan mengambil harta yang seharusnya menjadi milikku. Orang ini pasti tahu cara mengendalikan air laut mati, bunuh saja dia, apakah masih khawatir tidak dapat menemukan metode ini? Pada saat ini, penguasa makam kematian tiba-tiba mendengus dingin. Tanpa menunggu reaksi orang lain di sekitarnya, sabit kematian di tangannya berubah menjadi bola cahaya pedang hitam pekat dan menebas langsung ke leluhur Wan Guming di depannya. Dengan keras, energi pedang sabit kematian yang padat langsung berubah menjadi gelombang besar, menutupi leluhur Wan Guming dalam sekejap, jelas berniat untuk membunuhnya di tempat. Tuan makam kematian, kamu mencari kematian. Teriak Wan Gumingzu mendengus dingin. Dia tidak menyangka bahwa penguasa makam kematian yang terluka parah akan berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Dia segera menjadi marah, dan seluruh tubuhnya naik ke langit, dan dia langsung bentrok dengan penguasa makam kematian. Raungan yang menakjubkan bergema di seluruh dunia, dan istana Raja Hantu yang baru saja tenang kembali meraung, dan kehampaan terus bergetar. Saat bertarung melawan Wan Gumingzu, penguasa makam kematian juga segera mengirimkan pesan kepada leluhur iblis darah di samping, dan berteriak dengan cemas, Saudara Suesa, apakah kamu masih ingin melahap Raja Hantu Shen Ming ini? Datang dan ambil tindakan dengan saya. Jika nanti kamu membunuh iblis tua misterius, darah jiwa iblis tua misterius dan darah jiwa semua orang mati di area terlarang juga akan menjadi milikmu. Leluhur iblis darah menjilat lidahnya dan tiba-tiba tertawa garang, Saudara Reaper benar. Jika kamu membunuh hantu tua Raja Hantu Shen Ming, pasti akan ada rahasia yang tersembunyi di istana Raja Hantu, dan fluktuasi ruang sebelumnya sangatlah aneh.
Setelah kata-kata leluhur iblis darah jatuh, dia berubah menjadi lautan darah yang luas dan langsung turun. Leluhur iblis darah juga langsung bergabung dalam pertempuran, dan lautan darah yang tak berujung langsung mengelilingi leluhur Wan Guming. Ketika Xuan Gui Laomo melihat ini, ekspresinya berubah dan dia berteriak, "Saudara Shen Ming, izinkan saya membantu Anda." Saat berikutnya, Xuan Gui Laomo melonjak ke langit dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Raungan menggelegar bergema di antara langit dan bumi, dan kedua belah pihak langsung mulai bertarung lagi. Melihat penguasa makam kematian dan Raja Hantu Shen Ming mulai bertarung lagi dalam waktu 2 menit setelah percakapan mereka, Wan Ganshizun, Jilong Guizu, dan lainnya yang hendak melangkah maju tiba-tiba terkejut. Namun, mereka hanya tertegun sesaat, dan mata mereka berkedip-kedip, mereka sudah menebak maksud dari penguasa makam kematian. Jilong Guizu dan yang lainnya, yang awalnya ingin naik dan memaksa Raja Hantu Shen Ming, tidak terburu-buru sekarang. Mereka semua bersenang-senang dan berkumpul untuk menyaksikan kegembiraan. Penguasa makam kematian menjadi sangat marah. Bayangan pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung ditembakkan dari sabit kematian, dan dia menebas Raja Hantu Shen Ming dengan putus asa dan gila-gilaan. Dia bahkan tidak peduli bahwa dia masih terluka parah. Jika dia melanjutkan seperti ini, dia akan melukai asal-usulnya. "Senior Wan Gu, apakah penguasa makam kematian gila?" Ucap Xuan Gui Laomo menahan serangan leluhur iblis darah dan diam-diam berkata dengan marah. Dia tidak gila, tetapi sangat cerdik. Dia sama sekali tidak ingin kita bernegosiasi dengan pemilik kawasan terlarang lainnya, karena takut kita akan mencapai kesepakatan dengan pemilik kawasan terlarang lainnya. Meskipun Wan Gu Mingzu adalah seorang idiot, dia telah mengalami banyak waktu di bawah Kaisar Yuming, dan ini masih dapat dilihat. "Kalau begitu, ucap Xuan Gui Laomo terkejut. "Gunakan saja triknya. Jika penguasa makam kematian dan leluhur iblis darah ingin menghancurkanku, bagaimana bisa begitu mudah?" Ucap leluhur Wan Guming mencibir, "Tuan Muda Chen tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Mari kita terus seperti ini. Tunggu sampai Tuan Muda Chen kembali." Meskipun Wan Gu Mingzu memiliki cibiran di bibirnya, dia tidak berani gegabah di dalam hatinya. Dia mengelilingi dirinya dengan Xuan Gui Laomo, dan bertarung dengan penguasa makam kematian dan yang lainnya. "Tuan Chen, cepat kembali." Dia berdoa dalam hati. Dengan begitu banyak master area terlarang di depannya, tanpa kehadiran Qin Chen, leluhur Wan Gu Ming masih sedikit panik di dalam hatinya. Dan ketika Wan Gu Mingzu sedang berbicara tentang Qin Chen, dalam kehampaan misterius tak berujung jauh di dalam kolam Raja Hantu, Qin Chen dan yang lainnya masih bingung. "Senior Yuming, apa yang terjadi di sini?" Melihat kekuatan ruang yang sepenuhnya menyelimuti gadis kecil itu, Qin Chen tampak kusam dan terkejut di dalam hatinya. Ini adalah kekuatan luar angkasa yang bahkan Pagoda Guyu dan Kaisar Yuming tidak bisa menolaknya. Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu lembut setelah bertemu Xiao Xiao? "Ini, kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan?" Ucap Kaisar Yuming juga bingung. Dia tahu betul betapa kuatnya jantung luar angkasa. Bahkan di masa jayanya, dia mungkin tidak dapat memblokir jantung luar angkasa sepenuhnya. Sekarang dia diblokir oleh gadis kecil di depannya yang sepertinya tidak memiliki kultivasi. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Kaisar Yuming bahkan merasa terpesona. Pasti ada sesuatu yang luar biasa pada gadis ini. Gumam Kaisar Yuming, pupil matanya menyusut, dan kekuatan Netherworld yang menakjubkan tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Kekuatan Netherworld ini dapat ditelusuri kembali ke masa lalu dan masa depan, dan langsung menyelimuti gadis kecil itu, mencoba melihat dengan jelas petunjuk tentang gadis kecil itu. Hanya saja sebelum kekuatannya mendekati gadis kecil itu, seolah-olah merasakan tindakan Kaisar Yuming, aura luar angkasa yang telah melunak sekali lagi menimbulkan kerusuhan, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, dan langsung mengunci sisa jiwa Kaisar Yuming. Sepertinya selama dia memiliki kelainan, jika dia bergerak, dia akan menyerang dengan ganas kapan saja dan membunuh Kaisar Yuming di sini. Salah paham? Itu semua salah paham. Jangan gugup. Kaisar Yuming sangat ketakutan sehingga sisa jiwanya langsung membeku dan tidak berani bergerak. Saat ini, dia merasakan krisis yang kuat. Dia merasa jika dia berani memata-matai gadis kecil itu, jantung luar angkasa pasti akan menyerangnya, bahkan sampai mati. Dalam kehampaan, gadis kecil itu hanya bereaksi saat ini. Dia mengulurkan tangannya dengan lembut dan melihat kekuatan ruang tertinggal di ujung jarinya, seolah-olah mematuhi perintahnya. "Xiao Xiao, apa yang terjadi?"
Bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan jantung luar angkasa? Ucap Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dia tahu bahwa masalahnya pasti ada pada Xiao Xiao. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya, dengan keraguan di matanya. Dia jelas ingin tahu tentang fakta bahwa dia tidak terpengaruh oleh kekuatan ruang ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kakak, Xiao Xiao tidak tahu kenapa. Xiao Xiao hanya tahu bahwa kekuatan ruang ini sangat ramah, seperti mengenal Xiao Xiao. Apa, mengenalmu? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Nak Qin Chen, apakah ada hubungan antara gadis kecil ini dan tanah terlarang Laut Mati? Ucap Kaisar Yuming bertanya dengan ragu. Ketika Qin Chen mendengar ini, dia tidak bisa tidak memikirkan situasi di mata. Air Laut Mati. Di tanah terlantar, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengendalikan air Laut Mati, tetapi Xiao Xiao dapat dengan mudah mengendalikan air Laut Mati pada waktu itu. Apa sebenarnya hubungan Tao Xiao Xiao dengan Laut Mati? Senior Yuming, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa tanah terlarang Laut Mati ada hubungannya dengan Hades? Xiao Xiao, dia tidak hanya tidak terpengaruh oleh jantung ruang ini, tapi dia juga tidak terpengaruh oleh niat membunuh air Laut Mati sebelumnya. Dia bahkan bisa mengendalikan air Laut Mati. Mungkinkah dia memiliki hubungan dengan Dewa Hades yang legendaris? Ucap Qin Chen dengan suara yang dalam. Apakah ini ada hubungannya dengan Hades? Gumam Kaisar Yuming terkejut ketika dia mendengar kata-kata Qin Chen. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Dewa Hades adalah keberadaan yang legendaris, dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, jika gadis ini tidak ada hubungannya dengan Hades, dia pasti tidak dapat dipisahkan dari yang lain di masa lalu. Ucap Kaisar Yuming mengerutkan kening. Maksudmu, Xiao Xiao punya hubungan dengan orang-orang yang berperang melawan Hades saat itu? Ucap Qin Chen bertanya. Saya hanya menebak. Ucap Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya. Qin Chen menarik napas dalam-dalam, sekarang dia seharusnya tidak memikirkan mengapa Xiao Xiao dapat mengendalikan jantung luar angkasa, tetapi apa yang harus dia lakukan sekarang. Xiao Xiao, bisakah kamu membiarkan kekuatan spasial ini keluar dari dunia kekacauan, dan kemudian membiarkan kita meninggalkan ruang kosong ini? Ucap Qin Chen bertanya pada Xiao Xiao. Xiao Xiao menutup matanya, sepertinya sedang menyampaikan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak, meskipun kekuatan luar angkasa ini tidak akan menyerangku, aku tidak bisa mengendalikannya, tapi aku bisa merasakan ada banyak dari mereka di sini. Mereka sangat kesepian, mereka sangat ingin memasuki dunia batin kakak. Apa, masuki dunia di dalam diriku? Ucap Qin Chen tercengang. Nak Qin Chen, ini hal yang hebat. Ucap Kaisar Yuming tersentak, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berbicara dengan kaget, dengan kegembiraan yang tak ada habisnya di matanya. Jantung luar angkasa adalah harta karun yang berisi jalan luar angkasa teratas di alam semesta. Dunia di dalam tubuhmu kini sangat lengkap, bahkan setara dengan dunia kecil, tetapi dibandingkan dengan jalur ruang di jantung ruang angkasa, hal itu tidak berarti apa-apa. Sebagai contoh sederhana, jika kaisar ini bukan hanya jiwa yang tersisa sekarang, jika kaisar ini berada di masa kejayaannya, begitu dia memasuki dunia batin Anda, dunia Anda akan runtuh seketika, dan Anda tidak mampu menahan kekuatan kaisar ini. Alasan kenapa hal itu bisa bertahan sekarang juga karena peleburan harta karun pagoda Guyu ini. Tetapi begitu jantung ruang memasuki dunia batin Anda, jika dapat diintegrasikan dengan dunia batin Anda, maka dunia batin Anda akan menjadi alam semesta yang nyata, setidaknya dari segi ruang, itu tidak lebih lemah dari alam semesta yang nyata. Dapat dikatakan bahwa setelah jantung luar angkasa ini dapat diintegrasikan dengan dunia batin Anda, bahkan jika kaisar ini kembali ke kondisi puncaknya, Anda tidak perlu khawatir dunia batin Anda akan runtuh karena tidak dapat menahan kekuatan kaisar ini. Ucap Kaisar Yuming berkata dengan cemas. Mendengarkan cerita Kaisar Yuming, Qin Chen secara bertahap memahami arti dari jantung luar angkasa. Dia mengerutkan kening dan berkata, menurut apa yang senior katakan, apakah tidak ada masalah? Kaisar Yuming tertegun sejenak, nadanya berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia mengerutkan kening dan berkata, memang, ada beberapa masalah, yaitu, kultivasi Anda terlalu lemah dan Anda tidak dapat mengendalikan jantung ruang sama sekali. Begitu jantung ruang diintegrasikan ke dalam dunia kekacauan ini, Anda mungkin kehilangan kendali. Artinya, dunia kekacauan ini akan beroperasi di bawah aturan jantung ruang, dan Anda juga akan ditekan oleh aturan jantung ruang, kecuali Anda dapat sepenuhnya mengendalikan jantung ruang ini.
Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, lalu bagaimana saya bisa sepenuhnya mengendalikan jantung ruang? Kaisar Yuming berkata dengan serius, dalam hal kultivasi, Anda setidaknya harus menjadi seorang kaisar untuk bersaing dengan jantung ruang ini. Pengendalian dunia di dalam tubuh hanya mungkin dilakukan bahkan oleh kaisar, kecuali Anda dapat mencapai pada tingkat seperti Kasiar kuno yang ada di Laut Maya, jika tidak, masih akan sulit untuk sepenuhnya mengendalikan jantung ruang angkasa. Hati Qin Chen memadat, Kaisar kuno senior itu telah mencapai akhir evolusi, dan bahkan Kaisar Yuming sangat takut padanya. Bisakah hanya orang kuat seperti Kaisar kuno senior yang mampu mengendalikan jantung luar angkasa? Tentu saja, ini hanya tebakanku. Dengan statusmu, mungkin tidak akan memakan waktu lama sama sekali. Ucap Kaisar Yuming melirik ke arah Qin Chen, sebenarnya, kekuatan guntur ilahi penghakiman di dalam dirimu pasti akan melampaui di atas jantung luar angkasa, hanya saja tingkat kultivasimu terlalu rendah dan kamu tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari guntur ilahi penghakiman. Dengan kekuatan guntur ilahi penghakiman dan lainnya, mungkin kamu dapat sepenuhnya mengendalikan jantung luar angkasa setelah memasuki alam Kaisar Agung. Qin Chen tercengang. Mengapa ini terdengar sangat tidak menyenangkan? Namun, setelah mendengar begitu banyak, hati Qin Chen perlahan tenggelam. Dunia kekacauan adalah hal yang sangat penting baginya, dan sisi serta yang lainnya juga tinggal di sini. Jika dia kehilangan kendali atas dunia kekacauan, dia tidak akan pernah mau melakukannya. Kakak, jantung angkasa ini baru saja memberitahuku bahwa ia tidak akan menguasai dunia ini. Saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berbicara. Tidak ingin mengambil kendali, ucap Qin Chen menoleh. Gadis kecil itu mengangguk dan berkata, iya, ia mengatakan bahwa hanya ingin mencari tempat untuk pergi dari sini, dan tidak akan menguasai tempat ini, juga akan memperbaiki ruang yang rusak di sini dan mengkonsolidasikan dunia ini. Qin Chen tercengang, bisakah jantung ruang ini berbicara? Ia tidak berbicara, tapi Xiao Xiao bisa merasakan maksudnya. Ucap gadis kecil itu berkata lagi, dan Xiao Xiao juga memberitahunya bahwa ini adalah wilayah kakak saya. Qin Chen terdiam. Dia merasakan bilah luar angkasa yang mengerikan di dunia luar, lalu melihat ke arah sisi dan yang lainnya di kejauhan, dan mengertakkan gigi, oke, Xiao Xiao, biarkan saja masuk, tetapi premisnya adalah kamu harus membawa kami keluar. Gadis kecil itu mengangguk. Seolah mendengar kata-kata Qin Chen, kristal luar angkasa berbentuk berlian 361 derajat di ruang hampa tiba-tiba meledak dengan cahaya terang. Saat berikutnya, kristal luar angkasa berbentuk berlian tiba-tiba menghilang, dan kemudian muncul di dunia kekacauan. Nafas luar angkasa yang mengerikan tiba-tiba menyapu dunia kekacauan dengan liar.